Let's go 트러블을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Imafa Zulia Sukri dengan NPM 2313034010. Di sini, saya akan memberikan aksi nyata saya yang berjudul membangun perpustakaan komunitas untuk meningkatkan literasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Pargito MPD. Simak video selanjutnya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu literasi. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada serangkai kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, literasi ini memiliki peran sentral dalam perkembangan masyarakat karena memberikan dasar untuk pertumbuhan individu dan kemajuan kolektif. Berikut adalah tinjauan singkat tentang pentingnya literasi dalam konteks perkembangan masyarakat. Yang pertama, sebagai pilar pendidikan. Maksudnya yaitu, literasi adalah fondasi utama pendidikan yang membuka pintu akses ke pengetahuan dan pemahaman. Lalu yang kedua, masyarakat yang melek huruf cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, membantu menciptakan generasi yang terampil dan berpengetahuan. Lalu, pentingnya literasi yang kedua ialah autonomi individu, yaitu individu yang melek huruf lebih mampu mengambil keputusan informasional yang bijak, meningkatkan tingkat otonomi dan kemandirian. Kemampuan membaca dan menulis memberikan akses ke informasi yang kritis untuk pengambilan keputusan sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi. Tingkat literasi yang tinggi berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat dengan keterampilan literasi yang baik lebih mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi, menciptakan peluang pekerjaan, dan memajukan inovasi. Lalu yang keempat yaitu pengentasan kemiskinan. Maksudnya, literasi membuka pintu peluang ekonomi, membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan menciptakan akses ke pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup. Lalu yang kelima yaitu pengembangan kesehatan. Keterampilan literasi membantu individu memahami informasi kesehatan, merespon petunjuk medis, dan mengambil langkah-langkah preventif. Lalu, masyarakat yang melek huruf cenderung memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik. Lalu yang keenam, yaitu perubahan sosial dan budaya. Melalui literasi, masyarakat dapat memahami dan merespon perubahan sosial dan budaya. Masyarakat yang terlatih literasi cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan, meningkatkan toleransi dan pemahaman antar budaya. Maka dengan demikian, literasi bukan hanya keterampilan individu, tetapi juga fondasi bagi perkembangan masyarakat yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita perlu mengetahui statistik dan fakta terkait rendahnya tingkat literasi di beberapa komunitas. Meskipun data statistik dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan tahun penelitian, beberapa fakta dan statistik umum terkait rendahnya tingkat literasi di beberapa komunitas dapat mencakup 1. Akses terbatas ke pendidikan. Maksudnya ialah komunitas dengan akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas cenderung memiliki tingkat literasi yang rendah. Faktor-faktor seperti jarak ke sekolah, biaya, dan kurangnya infrastruktur pendidikan dapat menjadi sebuah hambatan. Menurut Kominfo, fakta pertama, UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, yaitu hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang di Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Riset berbeda bertajuk World More Literate Nation Rank
yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Persis berada di bawah Thailand yaitu 59 dan di atas Botswana yaitu 61. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Lalu yang kedua, ada keterbatasan sumber daya. Komunitas yang menghadapi keterbatasan sumber daya ekonomi seringkali mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas pendidikan dan dukungan literasi. Kurangnya buku, fasilitas perpustakaan, dan materi pendidikan dapat mempengaruhi tingkat literasi. Lalu yang ketiga, kurangnya program literasi. Komunitas yang kurang mendukung program literasi dan pendidikan anak-anak seringkali menghadapi tantangan dalam meningkatkan literasi. Program-program ini penting untuk merangsang minat membaca dan menulis sejak usia dini. Lalu yang keempat, kurangnya fasilitas literasi. Kurangnya akses terhadap perpustakaan, ruang baca, dan literatur dapat menjadi faktor penentu rendahnya tingkat literasi. Infrastruktur literasi yang kurang dapat menjadi kendala serius. Lalu yang kelima yaitu tingkat kemiskinan tinggi. Komunitas dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memiliki tingkat literasi yang rendah. Kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan keluarga fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar daripada pendidikan. Selanjutnya yaitu aksi nyata. Komunikasikan rencana pembangunan perpustakaan kepada komunitas. Komunikasikan rencana pembangunan perpustakaan kepada komunitas adalah langkah kritis untuk membangun dukungan dan partisipasi. Berikut adalah beberapa langkah untuk efektif berkomunikasi dengan komunitas. 1. Sosialisasi awal, yaitu mengadakan acara komunitas. Selenggarakan pertemuan atau acara komunitas untuk memperkenalkan rencana pembangunan perpustakaan. Kedua, brosur dan poster. Distribusikan brosur dan poster untuk memberikan informasi singkat dan menarik perhatian. Lalu yang kedua, presentasikan publik. Nah, presentasi publik ini terdapat dua cara, yaitu town hall meeting. Adakan pertemuan umum untuk menyampaikan visi, manfaat, dan tujuan perpustakaan kepada sebuah komunitas. Lalu yang kedua, media presentasi. Gunakan presentasi multimedia untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik. Selanjutnya, partisipasi aktif. Adakan sesi tanya jawab. Ajukan waktu untuk sesi tanya jawab sehingga anggota komunitas dapat mengungkapkan kekhawatiran atau memberikan saran. Lalu, kotak saran. Pasang kotak saran di lokasi strategis untuk menerima masukan tanpa tekanan. Yang keempat, media sosial dan situs web. Posting reguler. Gunakan media sosial dan situs web untuk memposting pembaruan reguler dan memicu diskusi. Kedua, kampanye online. Mulailah kampanye online untuk mengumpulkan dukungan dan donasi. Cara yang kelima yaitu melibatkan tokoh penting. Tokoh penting yaitu adalah tokoh masyarakat. Undang tokoh masyarakat setempat untuk mendukung dan memberikan testimonial tentang pentingnya perpustakaan. Lalu, pemerintah lokal. Ajak pejabat pemerintah setempat untuk turut serta dalam presentasi atau mendukung proyek. Cara keenam yaitu kampanye donasi. Nah, di kampanye donasi ini, kalian dapat menjelaskan tentang keuangan, komunikasikan dengan transparan mengenai sumber pendanaan dan alokasi dana. Lalu dapat juga menerapkan program donasi, rancang program donasi dan jelaskan bagaimana setiap kontribusi dapat memberikan dampak positif. Selanjutnya, tunjukkan budaya dan seni. Nah, adakan acara kesenian, sertakan acara budaya atau seni dalam promosi perpustakaan. Lalu yang kedua, proyek collaboration. Ajak komunitas untuk berpartisipasi dalam proyek seni yang mencerminkan kepentingan literasi. Kedelapan, yaitu rapat rutin dengan pemangku kepentingan. Rapat rutin yaitu jadwalkan rapat rutin dengan pemangku kepentingan untuk memberikan pembaruan dan mendengarkan umpan balik. Lalu transparansi. Tunjukkan transparansi dalam proses pembangunan dan pembuatan keputusan. Dengan berkomunikasi secara jelas dan terbuka, komunitas akan merasa lebih terlibat dan bersemangat untuk mendukung pembangunan perpustakaan sebagai bagian penting dari perkembangan mereka.
Aksi nyata selanjutnya yaitu dengarkan masukan dan harapan mereka. Mendengarkan masukan dan harapan komunitas merupakan langkah kunci dan membangun perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pastikan terus terlibat dalam dialog terbuka, mengakomodasi aspirasi mereka, dan memastikan bahwa proyek ini benar-benar mencerminkan keinginan serta kebutuhan dari anggota komunitas tersebut. Selanjutnya, diskusikan cara mendapatkan buku dan sumber daya lainnya. Mendapatkan buku dan sumber daya lain yang perpustakaan, komunitas dapat melibatkan beberapa strategi yang melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa cara untuk mendapatkan buku dan sumber daya literasi. Yang pertama, donasi komunitas. Minta donasi buku dari anggota komunitas, sekolah, dan perusahaan lokal. Selenggarakan kampanye pengumpulan buku untuk meningkatkan partisipasi. Kedua, kerjasama dengan perpustakaan sekolah. Jalin kemitraan dengan perpustakaan sekolah setempat untuk pertukaran buku dan sumber daya literasi. Diskusi tentang program bersama yang dapat memanfaatkan kedua pihak. Ketiga, program buku gratis atau diskon. Kontak penerbit dan toko buku untuk menegosiasikan program buku gratis atau diskon khusus untuk perpustakaan komunitas. Cari program literasi nasional atau internasional yang dapat memberikan bantuan buku. Lalu yang keempat, kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi. Jalin kemitraan dengan universitas atau perguruan tinggi setempat untuk mendapatkan akses ke buku-buku akademis dan sumber daya literasi lainnya. Ajukan permohonan untuk program donasi atau bantuan pendanaan. Lalu yang kelima adalah program sukarelawan. Minta sukarelawan yang bersedia menyumbangkan buku dari koleksi pribadi mereka. Buat jaringan sukarelawan dengan dapat membantu yang dalam pengelolaan perpustakaan. Keenam, proyek daur ulang buku. Set up proyek daur ulang buku di komunitas untuk mendapatkan buku yang sudah tidak terpakai. Ajak anggota komunitas untuk menyumbangkan buku yang masih layak baca. Lalu yang ketujuh, dana hibah dan program donasi. Telusuri dana hibah literasi dan program donasi yang disediakan oleh yayasan atau organisasi nirlaba. Ajukan proposal proyek yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 8. Partisipasi dalam program pertukaran buku internasional. Ikuti program pertukaran buku internasional yang dapat memberikan akses ke buku-buku dari berbagai budaya. Cari organisasi yang mendukung inisiatif literasi global. Dengan menggabungkan berbagai strategi ini, perpustakaan komunitas dapat mengakses buku dan sumber daya literasi dengan cara yang berkelanjutan dan mendukung pengembangan literasi di kalangan penduduk lokal. Selanjutnya, tentukan ukuran dan lokasi perpustakaan. Menentukan ukuran dan lokasi perpustakaan perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan karakteristik komunitas. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang dapat membantu dalam menentukan ukuran dan lokasi perpustakaan. Yang pertama yaitu ukuran perpustakaan. Ukuran perpustakaan ini kita dapat melihat dari jumlah penduduk. Pertimbangkan jumlah penduduk di komunitas sebagai faktor penting dalam menentukan kapasitas perpustakaan. Hitung berapa banyak pengguna potensial yang akan dilayani. Kedua, yaitu ketersediaan ruang. Evaluasi ketersediaan ruang yang dapat diakses untuk perpustakaan. Pastikan ruang mencukupi untuk koleksi buku, area membaca, dan kegiatan literasi lainnya. Ketiga, perkirakan koleksi buku. Tentukan perkiraan jumlah buku dan materi literasi lainnya yang akan disediakan. Sesuaikan ukuran dengan kebutuhan penduduk dan variasi usia. Keempat, fasilitas. Jika perpustakaan juga menyediakan fasilitas seperti ruang pertemuan atau ruang belajar, pastikan ukuran mencukupi untuk keperluan tersebut. Selanjutnya yaitu lokasi perpustakaan yang meliputi satu aksesibilitas, yaitu pilih lokasi yang mudah diakses oleh sebagian besar penduduk. Pertimbangkan faktor akses transportasi dan jarak dari tempat tinggal utama komunitas. Kedua, keterlibatan komunitas. Tempatkan perpustakaan di lokasi yang mendorong keterlibatan aktif dari berbagai kelompok dan komunitas. Dekat dengan pusat kegiatan komunitas atau sekolah dapat meningkatkan keterlibatan. Keamanan dan ketersediaan 24 per jam.
Pertimbangkan keamanan lokasi dan apakah perpustakaan akan dapat diakses sepanjang waktu. Lokasi yang aman dan dapat diakses setiap saat dapat meningkatkan utilitas perpustakaan. Keempat, infrastruktur teknologi. Pastikan lokasi memiliki infrastruktur teknologi yang memadai jika perpustakaan akan mencakup sumber daya digital atau fasilitas teknologi lainnya. Untuk memulai program membaca bersama untuk anak-anak, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Jadwal rutin. Tentukan jadwal tetap untuk program pembaca, agar orang tua dan anak-anak dapat merencanakan partisipasi mereka. Kedua, pilih buku yang menarik. Pilih buku-buku yang sesuai dengan berbagai tingkat usia. Pastikan buku-buku tersebut menarik dan sesuai dengan minat anak-anak. Lalu yang ketiga, involvement orang tua. Ajak orang tua untuk terlibat dalam membaca bersama. Libatkan mereka dalam pemilihan buku dan kegiatan yang terkait. Lalu yang keempat, sukarelawan membaca. Rekrut sukarelawan dari komunitas untuk membacakan cerita. Pastikan mereka dapat berkomunikasi dengan anak-anak dengan cara yang menarik. Lalu yang kelima, aktivitas menarik. Sertakan aktivitas kreatif dan menarik setelah membaca, seperti pertanyaan diskusi atau kegiatan menggambar berdasarkan cerita. Lalu yang keenam, ajak kolaborasi sekolah. Jalin kemitraan dengan sekolah setempat untuk mempromosikan program di kalangan siswa. Pertimbangkan untuk melibatkan guru atau siswa sebagai pembaca tamu. Lalu ketujuh, promosi di sekolah dan komunitas. Promosikan program melalui selebaran, poster, dan pengumuman di sekolah dan tempat-tempat umum. Gunakan media sosial untuk mencapai lebih banyak keluarga. 8. Lingkungan nyaman. Pastikan lingkungan membaca bersama nyaman dan ramah anak. Gunakan dekorasi dan pencahayaan yang mendukung suasana membaca yang positif. Selanjutnya, peran perpustakaan komunitas. Peranan yang dilakukan oleh perpustakaan komunitas diharapkan dapat 1. Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. 2. Mendorong agar masyarakat lebih mampu dan lebih berdaya guna meningkatkan minat membacanya. Ketiga, mendorong dan menjadikan masyarakat mandiri dan memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas dalam berpikir untuk mengambil keputusan. Baik, itu saja aksi nyata yang bisa saya sampaikan. Membaca dapat merusak kebodohanmu. Tumpukan buku takkan mengkhianati masa depanmu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.